Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dinda. Dalam waktu 15 menit ke depan, aku akan menemani kalian dalam podcast hari ini yang bertema Bangga Berbangsa dan Bernegara. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku akan ditemani oleh dua orang narasumber yang keren dan juga kece, yang pastinya akan menambah wawasan kita tentang pariwisata, kuliner, dan produk dalam negeri Indonesia. Ngomong-ngomong tentang bangga berbangsa dan bernegara, pastinya kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menjadi bagian dalam bangsa Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam dan juga ragam budaya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi dengan panorama alam yang sangat indah. Berkat itu, Indonesia menjadi salah satu negara destinasi wisata favorit bagi turis lokal maupun turis asing. Karena keindahan alam Indonesia yang luar biasa ini, berlibur pun nggak perlu jauh-jauh lagi ke luar negeri ya. Ada sejumlah destinasi wisata alam Indonesia yang sangat menarik untuk dikunjungi dan yang pasti akan membuat kita semakin mengagumi indahnya alam Indonesia. Oke, nggak usah panjang kali lebar lagi, langsung aja kita hadirkan narasumber kita yang pertama, yaitu ada Kak Amel, CPNS Kemenkumham dari Kanwil DKI, yang akan berdiskusi secara langsung tentang pariwisata dan juga kuliner Indonesia. Halo Kak Amel. Halo Dinda, Hai, apa kabar Kak Amel? kabarku baik nih. Kalau Dinda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong. Makasih ya Kak Amel udah mau hadir di podcast kita kali ini. Iya, sama-sama Din. Aku juga seneng banget loh bisa diundang ke sini. Oh iya, sebelum sharing tentang pariwisata Indonesia, aku mau tanya dulu nih ke Dinda. Kira-kira kalau dengar kata destinasi wisata Indonesia, yang pertama kali Dinda pikirin itu apa sih? Destinasi wisata Indonesia. Pastinya yang paling utama dan yang pertama itu pasti Bali sih ya, Kak. Karena Bali ini kayaknya udah go internasional banget dan orang-orang mancanegara tuh juga pasti datang ke Indonesia pertama itu pasti ke Bali, Kak, tujuannya. Ya, bener kok. Bali itu merupakan salah satu destinasi wisata yang paling terkenal ya di Indonesia, bahkan sampai mancanegara, karena keindahan alamnya tadi. Tapi sekarang aku bukan mau sharing tentang Bali nih, Din, melainkan 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Dinda sendiri udah pernah dengar belum tentang destinasi super prioritas? Destinasi super prioritas. Wah, belum sih, Kak. Kayaknya baru denger sih. Kalau boleh tahu tuh apa aja ya, Kak, yang termasuk 5 destinasi super prioritas itu yang tadi Kamel sebutin? Oke, Indonesia kan kayak yang kita tahu ya, punya banyak destinasi wisata yang menarik nih buat dikunjungi, termasuk Bali tadi. Nah, dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia, pemerintah tuh sekarang lagi memfokuskan pengembangan dan promosi pariwisatanya di 5 destinasi super prioritas yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Oh, kalau Likupang, Dina benar-benar baru pertama kali dengar nih, Kak. Tapi dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia, itu kenapa sih kira-kira kok pemerintah milih 5 destinasi yang tadi Kak Amel sebutin? Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, emang kenapa sih kok 5 destinasi wisata ini yang diprioritasin oleh pemerintah? Men Parekraf kita sendiri, Bapak Sandiaga Uno itu kan bahwa kelima destinasi dipilih karena memiliki pesona dan keunikannya tersendiri nih Din, dibandingkan dengan tempat wisata lainnya. Selain itu, pemilihan 5 destinasi super prioritas juga merupakan instruksi langsung dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Wah, kalau gitu boleh dong sharing lebih jauh lagi Kak tentang 5 destinasi super prioritas itu dan ada apa aja sih di sana? Pasti teman-teman di sini juga penasaran banget deh sama 5 destinasi itu. Ya, oke Din. Aku bakal sharing mengenai 5 destinasi super prioritas tadi yang pastinya bakal menarik banget buat dikunjungi dan ngebuat kita jadi semakin kagum sama alam Indonesia loh. Yang pertama ada Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Danau vulkanik ini merupakan salah satu danau terbesar di dunia dengan luas 1.130 km persegi.
Di sini kalian bisa ngelihat pemandangan alam yang indah karena letaknya berada di antara dua bukit, yakni Bukit Holbung dan Huta Ginjang. Yang kedua ada Borobudur di Jawa Tengah. Kalian pasti setuju deh kalau kemegahan Candi Borobudur ini nggak ada tandingannya. Bener nggak? Bener Berkat banget. kemegahannya, candi yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 1991. Di Borobudur, kalian bisa menikmati pemandangan matahari terbit atau sekedar mengagumi arsitekturnya yang masih berdiri kokoh sejak pertama kali dibangun pada abad ke-8. Selanjutnya ada Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Eksotisme pesisir pantai di Lombok emang udah nggak perlu diragukan lagi ya. Nah, salah satu spot terbaiknya merupakan destinasi super prioritas Indonesia loh, yaitu Mandalika yang masuk ke dalam wilayah Lombok Tengah. Potensi pariwisata yang layak diacungi jempol ini membuat pemerintah memutuskan Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata pada tahun 2014. Area Mandalika ini diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada banyak hal seru yang wajib kalian cobain saat ke Mandalika, seperti wisata olahraga yang menantang adrenalin, menjelajahi budaya suku Sasak, atau menikmati ragam kuliner unggulan khas Mandalika. Nah, ada satu kuliner Nusa Tenggara Barat yang paling terkenal nih. Tahu nggak, Din? Kuliner yang paling terkenal. Ayam taliwang bukan sih, Kak, yang pedes itu? Iya, benar. Buat para pecinta makanan pedes ya, pasti udah nggak asing lagi dengan olahan ayam khas Nusa Tenggara Barat ini. Kombinasi dari rasa pedas manis dengan rempah yang melimpah, sukses ngebuat siapa aja pasti jatuh cinta sama nikmatnya hidangan ayam taliwang dan nasi putih hangat. Oke, teman-teman, dari NTB tadi kita beralih ke NTT. Labuan Bajo yang terletak di Indonesia bagian timur menyajikan pesona alam yang wajib untuk masuk bucket list kalian nih. Destinasi ini merupakan salah satu surga bahari buat para pecinta pantai dan petualangan alam yang menantang. Mulai dari bertemu satu langkah terbesar di dunia yaitu Komodo di Pulau Komodo, trekking di Pulau Padar buat memandangi matahari terbenam, hingga menelusuri indahnya wisata bawah laut di Pulau Kelor atau Pantai Merah yang juga dikenal dengan nama Pink Beach. Masih dengan wisata bahari nih yang bikin kita terpesona. Kali ini giliran Likupang. Nama Likupang bisa jadi masih asing di telinga kita, tapi saat mengetahui betapa banyak keindahan yang tersimpan di destinasi ini, teman-teman dijamin deh bakal langsung jatuh cinta sama Likupang. Likupang sendiri berada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan berjarak 48 km dari kota Manado. Destinasi ini punya potensi pesisir pantai yang bersih dengan pasir putih dan air laut yang sangat jernih. Nah, itu tadi 5 destinasi super prioritas dengan pesona khasnya. Kalau Dinda sendiri paling suka dan bangga sama keindahan alam Indonesia yang nomor berapa nih? Semuanya kayaknya keren-keren banget sih, Kak. Bingung banget kalau disuruh pilih ya. Kayaknya langsung pengen aja liburan ke sana, dan pastinya setelah dengerin sharing dari Kak Amel, itu kita semua jadi makin tahu nih tentang wisata alam Indonesia dan bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya kayak gini, Kak. Bener banget, Din. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Selagi ada waktu, ayo kita explore wisata alam. Terus kita juga bisa share tuh foto-foto dan pengalaman traveling kita di sosial media kayak Instagram. Supaya teman-teman yang lain jadi tahu dan ikutan mengunjungi destinasi wisata tersebut. Kita harus bangga promosiin kekayaan alam Indonesia. Oh iya, selain itu ada hal lain yang juga nggak kalah penting buat teman-teman, yaitu penerapan protokol kesehatan selama kita melakukan traveling. Dan bagi yang belum vaksin, yuk segera vaksin COVID-19 demi melindungi orang-orang yang kita cintai. Oke deh Kak Amel, makasih ya udah sharing tentang pariwisata dan juga kuliner Indonesia. Semoga bisa menambah insight untuk teman-teman semuanya dan kita semakin bangga dengan potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Sehingga negara kita ini bisa semakin dikenal di mata dunia. Siap, sama-sama ya Dinda. Senang juga bisa sharing dengan Dinda dan juga teman-teman semua. See you. See you, terima kasih Kak Amel. Wah, seru banget ya. Kita baru saja diskusi nih sama Kak Amel ya. Oke, dan juga karena seiring dengan bertambahnya jumlah turis dan durasi wisata, nah potensi produk ekraf seperti kerajinan tangan dan kuliner untuk dibeli itu akan ikut meningkat.
Nah, diharapkan dengan adanya pengembangan kelima destinasi yang tadi sudah dijelaskan nih oleh Kak Amel, nggak hanya menjadikan sebagai daya tarik wisata, tapi juga dapat meningkatkan ekonomi kreatif ataupun ekraf yang melibatkan warga setempat. Oke deh, ngomong-ngomong soal ekonomi kreatif, pastinya ini sangat berhubungan erat dengan produk lokal ya, ataupun produk dalam negeri. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita langsung aja undang narasumber selanjutnya, yaitu ada Kak Nofri, CPNS Kemenkumham dari Kanwil Banten, yang akan kita ajak diskusi tentang produk dalam negeri. Oke, kita udah kehadiran Kak Nofri, narasumber selanjutnya. Halo Kak Nofri. Ya, halo Kak Dinda. Apa kabar Kak Nofri? Alhamdulillah. Kakaknya gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Nofri, kita nih mau sedikit bahas-bahas nih tentang produk-produk dalam negeri ya. Seperti yang kita tahu nih bahwa sekarang nih masyarakat milenial khususnya, mereka ini biasanya lebih bangga ketika mereka ini menggunakan produk-produk dari luar negeri ketimbang produk-produk dalam negeri. Nah, melihat situasi kayak gitu nih Kak Nofri, menurut Kak Nofri nih gimana sih cara untuk mengajak dan memotivasi masyarakat, khususnya kaum milenial saat ini, dalam penggunaan produk dalam negeri? Oke, kalau menurut saya sih dari pemerintah sendiri sudah cukup ya untuk mengajak dan memotivasi masyarakat dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dengan adanya kampanye-kampanye misalnya melalui video ataupun postingan sosial media supaya masyarakat lokal loyal terhadap hasil karya anak negeri. Namun tentunya perbaikan ataupun perubahan harus kita tingkatkan ya dan melakukan sehingga hasil yang kita capai pun menjadi lebih optimal. Kemudian menurut saya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengajak masyarakat supaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ya. Di antaranya yang pertama tentunya dari lingkungan terdekat kita dulu. Jadi kita mengajak keluarga, sahabat ataupun saudara berbelanja produk lokal. Nah, kita pun tentunya memberikan contoh juga dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Kedua, kita bisa melakukan promosi di akun media sosial dengan membagikan produk UMKM yang dibeli. Kita dapat memberikan bantuan promosi produk tersebut sehingga teman, keluarga, dan masyarakat lainnya dapat mudah mencari dan kemudian membeli produk yang kita promosikan tersebut. Oh, oke deh. Terima kasih Kak Nofri. Kak Nofri, terus gimana sih pandangan dari Kak Nofri sendiri sebagai CPNS ya saat ini? Bagaimana dengan kebijakan Presiden itu melalui program peningkatan produk dalam negeri ataupun P3DN? Saya sebagai CPNS yang insya Allah nanti akan menjadi PNS, yang salah satunya nanti akan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, dengan fungsi tersebut tentunya saya harus menjalankan kebijakan tersebut dengan baik ya. Dan alhamdulillah instansi saya sendiri pun yaitu Kemenkumham sudah menerapkan kebijakan tersebut sehingga tentunya menjadi dorongan maupun mendorong saya untuk semakin meningkatkan lagi penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut sudah tepat ya, karena hal tersebut dapat membuka kesempatan untuk berusaha dan bekerja bagi masyarakat. Terus mendorong juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Selain itu, dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang didorong untuk mengikuti program dan kebijakan pemerintah pun tentunya akan semakin mendukung program P3DN ini guna memajukan perekonomian masyarakat. Itu Kak. Wah, keren banget deh Kak Nofri. Oke deh Kak Nofri, kayaknya segitu aja bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih ya Kak Nofri udah mau diundang ke podcast kali ini. Semoga Kak Nofri sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Kak Nofri. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, kalian bangga kan jadi warga negara Indonesia? Harus dong ya, karena jutaan destinasi wisata, kuliner, dan juga produk-produk dalam negeri yang kualitasnya luar biasa dengan harga terjangkau. So, be grateful, support, and proud for our wonderful Indonesia. Bye!